Ini masalah keimanan tentang asyrat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Jadi kiamat tidak akan tiba kecuali sudah terpenuhi tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah keluarnya Dajjal. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj dan Sayyidina Isa alaihissalam turun. Semuanya ini hari ini sudah ada. Nanti syarat tanda kiamat yang lainnya belum. Kalau 3 ini sudah ada. Dalam hadis sahih, Dajjal dibelenggu di sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu. Ya'juj wa Ma'juj berada di sebuah tempat yang sudah ditutup dan tidak akan bisa keluar, dan setiap hari dia ingin menghancurkan benteng tersebut. Setiap sudah mau selesai, mau tembus, itu sudah masuk waktu sore atau masuk waktu malam, sudah selesai habis waktunya. Kemudian pemimpinnya berkata, lanjutkan besok, kita akan lanjutkan besok. Besok pagi sudah kembali lagi utuh. Yang perlu kita bangun adalah masalah keimanan. Memangnya di mana sih? Memangnya di mana? Jangan berkata di mana. Ciptaan Allah itu sangat luar biasa, agung. Bukankah kita juga ada kisah bagaimana ditemukan planet-planet, galaksi, kemudian ada seperti dulu pada tahun 80 berapa itu ada satu teleskop yang namanya teleskop Hubble, itu menyebutkan menemukan planet yang tidak pernah diketahui sebelumnya dan lebih banyak lagi. Jadi ternyata yang kita ketahui itu sangat sedikit. Ciptaan Allah sangat agung. Bumi ini lihat, pesawat jatuh ada hilang tuh. Pesawat jatuh hilang, bagaimana kisah pesawat jatuh nggak bisa ketemu. Jadi kalau tanya di mana Ya'juj wa Ma'juj, jangan tanya ciptaan Allah. Kita tidak akan bisa menjelajah bumi aja yang katanya yang bisa dilihat dari satelit kelihatan bulat. Kita tidak bisa menjangkau, menjelajah. Buktinya ada pesawat hilang saja nggak bisa ngejar gitu. Jangan sok tahu bahasanya saya bisa menjangkau, menjelajah semua bumi dan sebagainya. Kemudian Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa Allah diletakkan di sebuah tempat dan kita tidak akan bisa menjangkau tempat tersebut. Yang jelas Ya'juj wa Ma'juj adalah ada. Dan itu keturunan daripada Nabi Adam, keturunan seperti kita manusia. Sebenarnya dalam kisah keselamatan dia adalah penyelamat kita sebenarnya. Satu sisi dia adalah, karena disebutkan suatu ketika waktu Allah menyuruh kepada Nabi Adam, Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dikisahkan nanti itu ada 1000 orang tuh 999 masuk neraka dan 1 tok masuk surga. Kalau kita hitung jadi 1000 orang 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Akhirnya sahabat Nabi bertanya, lalu siapa yang 1 itu ya Rasulullah? Rasul jawab, 1 itu adalah kalian. Selebihnya adalah 990-an lebih itu adalah dari ikhwanukum Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sekarang beranak pinak dan jumlahnya lebih besar dari bangsa manusia. Manusia, dia manusia, lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Berlipat-lipat kali. Dan mereka akan keluar suatu ketika nanti. Dan kalau keluar, Masya Allah, menyeramkan. Kita lihat rentetan kisahnya. Bagaimana? Ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah melebihi daripada Dajjal, yaitu ulama su. Sebutkan. Tapi Dajjal menakutkan juga. Yakhruja wa ana fikum, aku ada. Yang dikhawatirkan, ditakutkan juga keberadaannya akan keluar kepada kalian semuanya. Wa ana fikum, dan aku ada pada tengah-tengah kalian. Kalau Dajjal itu keluar dan aku berada di tengah kalian, fa ana hajijuhu, aku yang akan menjelaskan dan menolaknya. Kalau ada aku, ada baginda Nabi SAW. An hajijuhu dunakum, aku yang bisa menyelesaikan, tidak perlu kalian. Karena Dajjal itu dengan kelebihannya orang tergiur, orang tertipu.
Dengan kehebatan yang Allah berikan untuk fitnah, untuk menguji hamba-hamba ini. Wa yakhruj kalau keluar walastu fikum sementara aku tidak ada di tengah kalian. Amrun, maka setiap seseorang ajiju nafsihi. Orang membela dirinya sendiri. Aku tidak bisa membela. Kamu yang bisa membela dirimu sendiri. Yang bisa melawan diri, melawan fitnah Dajjal. Yang dijelaskan dengan keimanan yang ada dalam hatimu. Bagaimana di hadapannya ada tawaran dari Dajjal yang tawaran itu menggiurkan. Hujan, langit suruh nurunin hujan, langsung turun hujan. Tanah gersang suruh tumbuh, pepohonan tumbuh. Dan di saat aku sudah tidak ada, wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah adalah khalifahku. Maksudnya Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Masih ingat doa di dalam safar? Allahumma antas sahibu fis safari. Sahibu fis safari. Wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah sahib di dalam pergianku. Maksudnya yang menyertai dengan keselamatan. Wal khalifatu fil ahli. Itu. Yang akan aku jadikan khalifah, maksudnya engkau lah yang menjaga keluargaku. Gitu maksudnya.